Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pengulangan itu ada kalanya bisa bermakna taukid lafzi. Jadi kalau taukid lafzi, lafadznya diulang oleh Allah. Ada di dalam sebuah kitab, itu judulnya At-Tikrar fil Ayah Al-Quraniyah. Pengulangan-pengulangan di dalam Al-Quran. Salah satunya untuk apa? Litashwiq. Jadi untuk karena Allah itu sayang kepada hambanya, maka diulang-ulang beberapa kali. Makanya neraka itu kadang-kadang diulang beberapa kali. Kenapa? Karena Allah sayang kepada hambanya supaya tidak masuk ke dalam neraka. Surga begitu juga. Begitu juga tentang hari kiamat, diulang berapa kali supaya makhluk ini yakin kepada hari kiamat. Salah satunya adalah di dalam surah At-Talaq. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang beberapa kali dengan bentuk jumlah syartiyah. Jadi kalau syartiyah itu adalah sebuah kalimat syarat. Syarat itu artinya apa? Janji, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Al-Quran itu ada wa'dun, ada wa'id. Kalau disebutkan wa'dun, itu janji yang baik-baiknya. Maka Allah mengatakan wa'dun ghairu makdzub. Janji Allah di dalam Al-Quran itu tidak pernah Allah membohonginya. Tidak pernah bohong Allah. Kemudian ada juga nanti dalam Al-Quran Al-Wa'id. Wa'id itu tentang neraka, Pak, yang jelek-jelek. Wa'dun yang bagus-bagus, Wa'id itu yang jelek-jelek. Makanya di dalam surah At-Talaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. 1. Ini diberikan dua kelebihan orang yang bertakwa. Pada ayat yang lain, pada surah yang sama, may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. 3. Pada ayat selanjutnya, may yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'azzim lahu ajra. Yukaffir anhu sayiatihi wa yu'azzim lahu ajra. Ada janji Allah 5 pada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah yang pertama, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi kalau ada orang yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan oleh Allah, makhraj. Di dalam tafsir jalan lain, makhraj yang dimaksud di sini adalah min karbid dunya wal akhirah. Jalan ketika kita susah di dunia dan di akhirat. Jadi bukan di dunia saja, tapi di akhirat juga. Ini selaras dengan tafsiran Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan fasanu yassiruhu lil yusra. Itu fa lil mudawamah namanya. Arti mudawamah, kalau kita mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada 3 poin pada surah itu. Fasanu yassiruhu lil yusra, akan terus dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berbuat amal ibadah itu,
sampai dia meninggal dunia, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dipermudah hidupnya. Jadi makanya ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan, kata Allah, makhraj. Makhraj ini jalan keluar, tidak susah. Maka orang bertakwa hana susah, hana susah orang takwa. Orang takwa itu tidak pernah susah. Berarti kalau dia susah, bangun tidur susah, kemudian berangkat kerja susah, beraktivitas susah, selalu susah dia. Berarti perlu kita cek kembali ketakwaannya kepada Allah. Artinya orang bertakwa itu tidak pernah susah nih. Walaupun susah nanti diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam tafsir Al-Qurtubi, apa kata beliau? Akhirat yang dimaksud oleh Imam Jalalain tadi itu, jadi mingkar bid dunia wal akhirah. Jadi diberikan oleh Allah jalan di dunia dan di akhirat diberikan jalan. Akhirat itu apa? Kita terbayang mungkin akhirat itu neraka, surga. Kita terbayang akhirat itu apa? Padang mahsyar. Tapi di dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan yang dikatakan akhirat itu ketika roh akan berpisah dengan tubuhnya, itu merupakan pintu-pintu untuk masuk ke dalam akhirat, di alam barzakh. Maka alam barzakh itu sudah termasuk akhirat. Alam barzakh akhirat. Dalam tafsir Sawi apa kata beliau? Alam barzakh itu lebih besar nikmatnya. Alam barzakh itu lebih besar lagi dibandingkan dengan alam dunia. Jadi kalau kita dunia ini besar sekali, alam barzakh lebih besar lagi, Pak. Kalau di dunia ini nikmat kita sekian, di alam barzakh lebih besar lagi, Pak. Thumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian jangan takut, kata Allah. Kalau di dunia saya berikan nikmat sedikit, bukan berarti saya menzalimi kalian. Kan zalim lun. Kalau saya hamburkan rezeki begitu saja, walau basatallahu rizqa la baghaw fil ardi. Kalian nanti akan ingkar kalau saya berikan rezeki yang banyak. Gejuk le, makin dua ke Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan sedikit-sedikit. Biqadari ma yasha. Qadar itu dosis. Nanti akan saya berikan lagi, kata Allah. Thumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ketika kalian nanti ke alam barzakh, saya berikan lagi, ini sisanya. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, ini sisanya, kata Allah. Ketika nanti yaumul hisab, ini sisanya. Ketika masuk ke dalam surga, itu diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Orang yang bertakwa itu akan diberikan makhraj. Makhraj itu jalan keluar. Nanti kita akan membahas. Saya sudah bertakwa sekali kepada Allah. Yang anda pegah ni, Pak, dan yang madrul. Tapi bukan hantang gejuk jalan keluar oleh Allah. Itu akan kita bahas nanti apa takwa sebenarnya, apa itu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, ini kan namanya jumlah syartiyah nih, Pak. Kalau jumlah syartiyah, kalau tidak takwa jangan pernah harap dibuka jalan oleh Allah. Kalau tidak takwa kepada Allah, jangan pernah harap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu, kita jangan berpikir rezeki itu finansial saja. Kita jangan berpikir rezeki itu jabatan saja. Dalam tafsir Sya'rawi, apa kata Imam Sya'rawi? Kullu ma yantafi' bihi an-nas fa huwa rizqun. Segala sesuatu yang bisa diambil manfaat oleh manusia itu rezeki namanya. Kita tengah malam tidur enak, beklam hangat dengarnya rezeki nama. Pakai rezeki na urun lain hanjut dengar urun lain, Pak. Insomnia nak bisa tidur dia. Artinya semalam kita dapat rezeki yang luar biasa dari Allah. Ini subuh ini kita bisa beribadah, rezeki luar biasa. Banyak saudara kita menggedebit hanjut li rumah, udah stroke ya. Hanjut gedebit li, hanjut ibadah li, hanjut angkat jarole takbir Allahu akbar hanjut li, Pak. Ikan nikmat namanya, Pak. Makanya kullu ma yantafi' bihi an-nas fa huwa ni'mah. Mata kita bisa melihat yang malam beklak apa naji, bunuh subuh tajak kena masjid. Ini nikmat ini, Pak. Jalan kaki juga nikmat. Kita naik kendaraan nikmat juga. Ini namanya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari sudut yang tidak kita sangka-sangka. Jadi ketika kita bertakwa kepada Allah, anu awai lawan katanya, jenuh anai lawan le kapat tu anu, Pak. Nya rezeki nanti, Pak. Ya. Dulu kita tidak baik dengan tetangga kita, sekarang sudah baik kembali, itu rezeki namanya, Pak.
Dulu hati mendadu tapi Pak. Tapi tidak, sekarang sudah tenang hati Pak. Ini rezeki namanya Pak. Ya. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu di dalam kitab beliau Mahabbatullah, apa kata beliau? Hakikat ibadah itu, hakikatul ibadah raqul qalbi. Hakikat ibadah ketenangan jiwa. Maka kalau orang sudah beribadah jiwanya tenang, hakikat ibadah sudah dia dapatkan. Ya, kamu demi aja Pak. Tapi ibadah tapi hati makin hana tenang juga. Hakikat ibadah belum dia ketemukan lagi Pak. Kenikmatan ibadah belum dia temukan lagi. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ini yang kedua. Ya. Bahkan ada seorang ASN ya, yang katanya istilahnya PNS ya, awal PNS. Kalau sekarang itu ASN. Beliau mendatangi saya, apa kata beliau? Ini yang Allah katakan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, nikmat bertambah nikmat. Seperti tadi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi saya setiap hari ketika saya terima gaji, saya bersyukur kepada Allah, lunjuk ke dia bacu, sedekah bacu. Tapi bukan nak tambah gaji lu kau. Ya. Gaknya mbak peng gila ni. Habis bulan kenapa gaji saya tetap segitu saja, 1 juta gaji lu ni. Padahal lu sudah bersyukur kepada Allah. Kenapa tidak bertambah? Sudah setahun, 2 tahun, pakai lagi yang juga gaji lu ni. Jadi lu mengapa? Rezeki Allah itu, nikmat itu bukan di duit saja. Duit itu nak ada hanayum tepu ya Pak. Kalau dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain Pak. Hanayum Pak. Dengan nikmat sehat hanayum Pak. Yang katanya rumah-rumah yang dapat belau ni Pak. Demi kesehatan roh katanya. Jadi artinya nikmat bukan di situ saja, tidak. Nikmat Allah itu banyak sekali Pak. Maka nikmat itu kan relatif, nikmat relatif. Tanya sama orang sakit, nikmat sama mereka apa? Sembuh, ujuk pulihnya nikmat bawanya Pak. Tanya Mbak Urung yang kata kek perut Pak, yang kata kek perut Pak. Itu mau ke WC dah, kira bertuh perut ni Pak, kayak wifi Pak. Cukup tak kek perut. Dan tanya Mbaknya, drone nikmat Pak drone tu. Asal sudah bisa keluarnya dalam perutnya nikmat tak luar biasa lu. Ya beda-beda ni Pak. Coba tanya sama orang yang enggak punya duit. Nikmat sama saudara apa? Saya punya banyak duit, yang kata dia Pak. Punya banyak duit, punya banyak harta, punya saham. Itu nikmat bagi dia. Coba tanya sama orang yang diberikan harta banyak sekali. Drone nikmat Pak drone pu, nikmat Pak drone. Apa kata beliau? Saya anak lu kaget ngelun, inang lu kaget ngelunnya nikmat luar biasa katanya. Anak lu je anak yang salehnya nikmat luar biasa. Pak nak fikir lagi dah duit. Kenapa nikmat sama dia itu beda Pak? Relatif, maka nikmat itu relatif. Tanya sama orang sakit gigi Pak. Nikmat Pak drone pu nikmat. Hana gaya apakah nikmat peng jabatan hana Pak? Asal kapulih higanya nikmat dah lu Pak. Kan banyak sekali Pak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini 2. Kemudian yang ketiga, may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, urusannya itu dipermudah oleh Allah, mudah urusannya. Jadi makanya yang dimaksud mudah di sini juga berkah. Berkah. Jadi ada yang mengatakan kalau ingin berkah itu bacalah Al-Quran, terus menerus baca Al-Quran. Makin banyak lama baca Al-Quran, makin banyak makin berkah terus. Ada orang bertanya begini nanti. Yang menyoda baca Al-Quran kabeh mate, Pak itu berkah le. Habis waktu dah baca 3 jam Al-Quran sudah mengurangi waktu kita 24 jam sudah kurang 1 jam. Sehingga tinggal 23 jam. Kalau kita baca Al-Quran 2 jam, maka sudah tinggal 22 jam mate. Pak itu berkah lainan Pak. Ya. Rupanya keberkahan itu, kata Imam Asy-Sya'rawi, keberkahan itu dalam satu waktu kita bisa menyelesaikan beberapa urusan, itu berkah namanya. Dalam fijum je dah pebutnya nyan berkah nanti Pak. Kalau ingin dapat keberkahan itu, dekatilah Al-Quranul Karim. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berpesan kepada Nabi Musa alaihissalam, wala taniya fi dzikri. Kamu jangan lupa berzikir kepadaku.
tenang saja, tak perlu takut kamu kepada Fir'aun laknatullah. Dengan syarat apa kata Allah? Wala taniya fi dzikri. Ini juga jumlah syartiyah, jumlah syarat. Kamu mau enggak saya tolong, kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, dengan syarat wala taniya fi dzikri. Terus berzikir kepadaku. Ketika kamu teringat kepadaku, saya juga teringat kepadamu. Kamu tenang saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah hidupnya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ini 3. Kemudian yang keempat, yukaffir anhu sayiatihi, akan dihapuskan dosa-dosanya, akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dalam sebuah riwayat ini kita jumpai di dalam tafsir Al-Baydawi. Riwayat ini juga ada di dalam tafsir-tafsir lain, seperti Ibnu Katsir. Dan ada juga kita jumpai di dalam beberapa kitab-kitab tasawuf. Ada seorang pemuda yang dia ingin bertaubat kepada Allah. Dia naik ke atas bukit, dia terus menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar dosanya diampuni oleh Allah. Tapi anehnya apa? Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu malaikat bertanya kepada Allah, "Ada apa dengan pemuda ini ya Allah? Saya melihat dia sudah tulus sekali dia minta kepada Engkau. Dia tulus sekali ya Allah, ingin bertaubat ya Allah." Ya, apa kata Allah? Bagaimana saya mau terima doanya? Udhiya min haram wa malbasuhu haram. Itu pakaian yang dia pakai untuk bermunajat kepada saya, diperoleh dari yang haram itu. Dia masih mengkonsumsi yang haram, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau saya ampuni dosanya? Jadi makanya mayattaqillaha yaj'al wa mayattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi. Jadi barang siapa yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan maksiat. Maka kalau ingin bertaubat apa? Buka dulu pakaian itu. Maka malaikat bertanya kepada Allah, "Kenapa tidak Engkau terima ya Allah?" Pakaiannya dari yang haram dia peroleh. Kalau ingin mau taubatnya diterima, lepaskan pakaian itu dulu, kata Allah. Kalau ingin taubatnya diterima, jangan mengkonsumsi lagi yang haram, berhenti mengkonsumsi yang haram, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, wa yu'azzim lahu ajra. Maka pahalanya akan dilipat gandakan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Apakah orang lain tidak dilipat gandakan oleh Allah? Ini ayat ini ditafsirkan oleh Imam Al-Baydawi. Gitu juga ada di dalam tafsir Al-Wasit, ada di dalam tafsir Al-Baghawi. Ketika beliau menafsirkan ayat, illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman. Iman yang bagaimana sebenarnya? Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Ini kalau terjemahan bebasnya. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, dia akan terus dapat pahala, terus mengalir pahalanya. Rupanya di dalam tafsir Al-Baydawi, apa kata beliau? Kalau ada orang ketika masa mudanya dia beribadah, terus tekun ibadah kepada Allah. Dalam satu hari, dia sanggup berapa kali salah sunnah? Dalam satu hari, dia sanggup baca 1 juz Al-Quran dalam satu hari ketika masa mudanya. Tapi ketika dia masa tuanya, umur 80 tahun, hai baca le tiju. Baca 2 ayat lehaya baca. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum, kemudian sadaqallahul 'azim. Hai baca le yang kahep. Walaupun beliau sudah tua, bacanya cuma 3 ayat saja, kata Imam Al-Baydawi, falahum ajrun ghairu mamnun. Sama pahalanya ketika beliau masa muda baca satu hari 1 juz. Ya. Falahum ajrun ghairu mamnun, tanpa putus-putusnya. Arti tanpa putus apa? Ketika masa mudanya dapat pahala 1 juz Al-Quran, ketika masa tuanya juga dianggap oleh Allah 1 ayat, 2 ayat, 1 juz juga. Ya. Ini penghargaan. Katanya kapentiun ni Pak, kapentiun. Peng de meci, ya, peng pentiun tadi. Ya, jadi peng pentiunnya penghargaan tetap diberikan. Apalagi penghargaan dari Allah. Ketika kita sudah tidak sanggup lagi beribadah, bukan tidak beribadah lagi, tidak. Maka itu falahum ajrun ghairu mamnun. Kamu tenang saja. Pahala itu akan sama ketika seperti kamu masa muda. Sekarang masalahnya begini. 5 ini kadang-kadang tidak kita dapatkan, Pak. Seperti yang pertama itu, yaj'al lahu makhraja.
Pekan hantar nunjuk jalan ke lun ya Allah. Saya selalu berdoa ya Allah, lun berdoa tahajud ya Allah nunjuk jalan ke lun, hantar nunjuk jalan ke lun ya Allah. Kemudian atau yang kedua, tidak pernah dipermudahkan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak pernah diberikan rezeki oleh Allah dari yang tidak terhingga. Atau yukaffir anhu sayiatihi, tidak pernah dihapus dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang terakhir, wa yu'azzim lahu ajra. Ini ada masalah apa sebenarnya? Dan kenapa di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 183, kenapa Allah menggiring kita, ya ayyuhalladzina amanu la'allakum tattaqun? Kenapa tidak la'allakum tuflihun saja? Ada apa dengan tattaqun di situ? Ada di ayat lain lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Mengajak lagi orang beriman bertakwalah kepada Allah. Ada apa sebenarnya dengan takwa ini? Kita akan melihat dari berbagai pandangan para ahli tafsir terhadap makna takwa di sini. Ada dua penafsir. Beliau ini memang sama ya, pemikirannya sama. Imam Ibnu Katsir dengan Imam At-Tabari. Imam At-Tabari mengandalkan hadis-hadisnya ketika menafsirkan ayat la'allakum tattaqun dengan sangat simpel sekali. Mereka berdua. Kenapa saya katakan berdua? Karena penafsir lain itu tidak sama pendapatnya seperti mereka. Cuma dua ini saja. Apa kata beliau? La'allakum tattaqun. Yattaqi fima amara bihillah wa taraka fima nahahu. Menjalankan seluruh perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini takwa namanya. Makanya kalau kita seandainya bermasalah, ini ada masalah dengan doa, ini berarti masalah dengan kita tidak mendengar perintah Allah. Maksiat masih kita buat ya. Ketika Allah katakan salatlah kamu, buatlah ini, jangan buat ini kita bermasalah ini Pak. Ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Katsir dan Imam At-Tabari. Satu. Yang kedua, Syekh Tantawi di dalam tafsir beliau Al-Wasit, la'allakum tattaqun, apa maknanya? An tattaqi fi aqwalikum. Seorang yang dikatakan takwa itu menjaga mulutnya. Anak kegawab ya Pak. Anak itu menak gawab ya Pak. Maka kalau kita merujuk ke dalam tafsir At-Tantawi, urung tu menak gawab, urung kegawab bermasalah dengan masalah takwanya. Bermasalah dia. Jadi makanya dengki kegawab lepasnya. Ini bermasalah dengan ketakwaan dia. Karena begini, di dalam kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah, apa kata beliau? Kalau ada orang beribadah, dia sujud kepada Allah, bangun tahajud tengah malam, dia membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dia pandai hadis, pandai tafsir, pandai fikih dan lain sebagainya, dan dia mengatakan ana sufiyun, saya orang sufi. Kenapa? Setiap hari beribadah kepada Allah, setiap hari saya tahajud, setiap hari berdoa dan lain sebagainya, tetapi hatinya masih dengki sama orang lain. Mentang ketemu nak kau memang. Fahuwa sufiyun kadzib. Itu seorang sufi pembohong itu, kata Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam beliau. Kenapa pembohong? Jasadnya saja, tubuhnya saja yang beribadah kepada Allah, hatinya tidak pernah beribadah kepada Allah. Mulutnya masih temenak kau, hatinya masih dengki sama orang lain. Jadi hatinya wa sufiyun kadzib, pembohong dia, kata Ibnu Athaillah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Antattaqi fil aqwal, menjaga mulutnya. Makanya nanti seperti imam tadi baca, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang keluar dari mulut kita, kebaikan, kejahatan, terekam semuanya oleh dua malaikat ini. Fi kitabim marqum. Kitabim marqum, beda fikir kecatat dengan bolpen kan. TKB tindah pinjam tindah tiada cetet ikon banyak. Jadi kitab marqum, kitab digital ya. Digital ya. Terekam sedemikian rupa oleh dua malaikat ini dan tidak pernah dilupakan. Jadi direkam semua. Apa yang ditebit dari abahnya direkam semua. Makanya kalau tidak menyohana mehedaji dai mendam ya. Kenapa? Setiap yang keluar ini selalu direkam ya. Ini satu. Antattaqi fi aqwal. Yang kedua kata Imam Tantawi, yang dikatakan bertakwa itu fi af'al. Af'al itu apa? Anggota tubuh juga. Dia orang bertakwa itu dia patuh pada perintah Allah, dia sujud, dia salat, dia bersedekah dan lain sebagainya. Itu orang bertakwa. Dua.
Yang ketiga, fi tasarrufatihi. Tasarrufat ini apa artinya? Interaksi sosial dengan masyarakat. Maka get dengan masyarakat, get dengan tetangga, get dengan saudara, get dengan... Nah, orangnya ibadah kerana hebat, tapi hanya get dengan tetangga kayaknya, Pak. Kalau kita lihat versi tafsir Tantawi, takwanya masih bermasalah. Masih bermasalah. Kenapa? Tidak baik dengan tetangganya. Tidak baik dengan saudaranya. Sehebat apapun dia, kalau tidak baik dengan saudaranya, baik dengan tetangganya. Versi tafsir Tantawi, tafsir Al-Wasit, takwanya masih bermasalah. Maka jangan pernah harap dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan susah selalu. Susah selalu. Bahkan pada masa Rasulullah ada seorang wanita yang melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana tetangganya itu, ya. Jadi dia ahli ibadah, mandum ahli kayaknya, Pak. Tetapi dia menyakiti tetangganya. Maka Rasulullah mengatakan itu tempatnya dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Dia cuma berinteraksi saja dengan Allah, tapi dengan masyarakat tidak pandai berinteraksi. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ini sudah dua. Sekarang kita ambil yang ketiga. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, la'allakum tattaqun, itu makna tattaqun, la'allakum tasbirun. Tasbirun itu bersabar, sabar. Maka kita dalam bulan Ramadan kan diajarkan sabar, Pak, sabar. Kesabaran ini kita tidak terasa Allah sedang menggiring kita untuk menjadi orang yang bersabar. Karena orang bersabar itu kadang-kadang di Ramadan saja dia sabar. Maka Allah katakan begini, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ya. Ini ada hubungannya tiga-tiga ini. Bersabarlah kamu. Isbiru wasabiru, jadilah orang yang sabar. Warabitu, ikatlah dirimu dengan kesabaran. Karena ada orang sabar, hayy tabali, ya, hayy tabali. Ketika bulan Ramadan, kita sabar. Nyawa tekara berakhir bulan Ramadan, alhamdulillah. Hanalenya, alhamdulillah. Ya, hayy sabar ya, Pak. Maka ketika masuk bulan Syawal, alhamdulillah ya, Pak. Awai hanjut dapat jauh sapu jino kajit dapat jauh demah ya, Pak. Awai pegah hanjut pegak mati jino kajit dapat pegak demah ya, Pak. Awai hanjut dakeng gegap jino kajit dakeng demah ya, Pak. Ini berarti orang enggak sanggup sabar ya, Pak. Dia cuma dari pertama ya ayyuhalladzina amanu sabiru, bersabar saja. Tapi setelah itu tidak sanggup sabar lagi. Wasabiru, dia tidak menjadi orang yang bersabar. Apalagi yang ketiga, warabitu, mengikat dirinya dengan sabar. Maka kalau ada orang yang tidak sabar, nyan kalau versi tafsir Al-Qurtubi, ketakwaannya perlu diragukan ya, Pak. Uruhan tabai. Sabar ini kalau di dalam kitab Syekh Dr. Yasir Burhami, apa kata beliau? Sabar itu masuk ke dalam kategori ibadah hati, Pak. Ibadah hati, Pak. Hana berledakan tabai, Pak. Orang tidak bisa mendeteksi sabar itu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabar itu najamaah dan maklun kiban tabana batas, hana batas sabar, Pak. Tabah hana batas. Rasulullah di dalam sejarahnya, coba lihat dalam sejarah Rasulullah, Ibnu Hisham, Rahiqil Makhtum, sejarah tentang Rasulullah. Tidak pernah Rasulullah mengatakan, ya Allah sudah habis kesabaran saya. Tidak pernah. Tidak pernah. Sabar itu ibadah hati, Pak. Jadi makanya hanya dakun sabar, Pak. Lun kahek tak kalun sabar lebih. Berarti hanya sabar ya, Pak. Yang naik pegah sabar ya, Pak. Sabar itu ibadah hati, Pak. Yang tahu cuma kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ungkapkan, saya sudah bersabar selama ini mendidik anak saya, berarti selama ini dia mendidik anaknya tidak sabar ya, Pak. Saya sudah sabar selama ini, Pak. Saya dakwahi ini, saya dakwahi itu selama 10 tahun saya bersabar, Pak. Berarti hana sabar ya, Pak. Hana sabar. Kenapa? Karena sudah dia ungkapkan sabar itu, Pak. 3. Ya, ini yang terakhir ya, Pak. Ya, yang keempat. Dalam tafsir Ibnu Abbas, la'allakum tattaqun, apa kata beliau? La'allakum tardaun. Mudah-mudahan kamu ridha. Ridha itu apa? Kita tidak sadari, Pak. Bulan suci Ramadan ini, dari Ramadan pertama, kedua sampai ke-29 atau Ramadan ke-30, Allah sedang menggiring kita untuk menjadi orang-orang yang ridha. Di dalam konsep Imam Al-Ghazali, di dalam kitab beliau Mukasyafatul Qulub, atau di dalam kitab beliau Minhajul Abidin, atau di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, ridha itu akan kita dapatkan melalui jenjang. Maka tidak langsung kita dapat ridha itu. Bagaimana jenjang? Sabar, ridha.
Urupun katanya dididik oleh Allah untuk bersabar tidak lihat maksiat. Urupun dididik oleh Allah untuk sabar tidak berbuat maksiat, tidak ambil punya orang lain, menjaga mulut dan seluruh anggota tubuh kita. Menjaga hati juga. Kita tidak sadar kalau kita sedang digiring oleh Allah untuk menjadi orang ridha. Hari kedua begitu juga, hari ketiga begitu juga. Maka Allah mengatakan apa? Kalau puasa kalian berhasil, kalian akan menjadi orang yang ridha untuk menahan diri. Kalian ridha untuk salat berjamaah. Kalian ridha untuk membaca Al-Quran setelah bulan suci Ramadan. Kan bulan Ramadan nanti baca Al-Quran. Bahkan ridha itu diterjemahkan apa? Nikmat dalam beribadah. Awal urungkan hek ibadah urupun Ramadan. Oh mahek tak lego, tak makan, tak minum. Tapi setelah beliau itu sabar dan membiasakan diri selama 29 hari, akhirnya ridha dia. Ridha baca Al-Quran. Mang ropun baca Quran mukrut muka apa le orang lain baca Quran lu hana baca kah hana mengatakan baca Quran je. Orang kedua binanci, orang kelih binanci. Ketika sudah membiasakan diri ini, akhirnya akan muncul ridha dengan sendirinya kata Imam Al-Ghazali. Mang ropun berat ya. Maka ridha itu diterjemahkan juga nikmat beribadah. Maka kalau ada seorang belum nikmat dalam ibadah, yang benar-benar ketemayang tubuh, tapi tidak ada pengaruh apa-apa, maka kalau versi Ibnu Abbas, ketakwaan dia perlu kita ragukan sedikit. Kenikmatan belum dia dapat lagi. Maka kenikmatan itu akan dia dapat bagaimana caranya? Biasakan untuk salat jamaah, salat jamaah, salat jamaah, salat jamaah. Ketika sudah biasa salat jamaah itu sebuah kenikmatan bagi dia. Menyohana teman jamaah, hana nikmat tapi oh mahana lu teman jamaah orangnya. Bersedekah itu nikmat sama dia. Ketika dia bersedekah dia kenikmatan yang ada sama dia. Dia merasakan kenikmatannya. Ketika dia baca Al-Quran, nikmat dia baca Al-Quran. Tambah lagi urun nikmat jak kemawi. Malam minggu, nyangka malam minggu kat tebi ke di laut. Padahal di laut je kalau ombak bergelombang. Waktu tadi mudah yang lambut. Kemudian sudah gelap lagi banyak. Nyangkut pihak lehnam demai. Tapi orang yang sudah nikmat dalam itu, dia sudah dapat hakikat jak ke di laut, kenikmatan akan dia dapat di situ. Nikmat haina. Walaupun ke cuma dua nem demai, tapi dia tersenyum-senyum, nikmat hal berkelamba. Kenapa? Ridha itu sudah dia dapatkan. Ya, ridha kemawi kamu demai bagainya. Tapi menyomodel-model lagi kita nyoi pakak ke di laut. Hana can tahu ya. Terus dia kamu muntah ke pakak wo. Kita pulang saja. Tapi mereka sanggup berjam-jam di tengah laut itu. Kenapa? Karena kenikmatan mereka sudah dapatkan. Kita yang pertama minum kopi pu espresso memang. Dia taji peta lagu. Na oi ten je kopi lagi. Tinggal pakat lah makan kopi taji belum. Oh, ai taji kopi memang. Cuma karena mereka sudah minum gagah hana taji hana mengaji. Tinggal lagi lo. Setelah sebulan 2 bulan kita sudah sabar untuk minum kopi itu supaya kebersamaan. Akhirnya Pak ketagihan. Ya, ketagihan inilah ridha namanya Pak. Orang salat jemaah sudah ketagihan ya, harus main jemaah. Harus baca Al-Quran. Ya enggak, nikmat kenapa? Maka ji menyohan aje pupi pet 3, hana nikmat kan. Pada kerja men nikmat mangathan. Ikalan liurun lain apa itu nikmat dilain Pak. Artinya beliau apa? Kenikmatan minum kopi itu sudah ada sama dia. Ya. Juga ridha nanti Pak. Nikmat dalam beribadah. Maka yang dimaksudkan oleh Allah, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Apa maksudnya? Barang siapa yang menjalankan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, menjaga mulutnya, menjaga anggota tubuhnya, menjaga interaksi sosialnya dengan masyarakat, bersabar setiap apa yang diberikan oleh Allah, musibah atau apa saja. Dan yang ketujuh, dia ridha terhadap amal ibadah yang dia lakukan. Dia menikmati ibadah yang dia lakukan itu. Akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menyuruh anda jika katanya pekan namanya. Maka introspeksi diri dulu. Ya. Maka bulan Syawal itu bulan introspeksi diri. Awal pekan bulan Ramadan cukup jemaat katanya tajak temayang. Jadi pekan kamu kurun demah. Ya, namanya melihatnya. Berarti keridaan yang belum demai loh Pak. Berarti dalam selama dalam Ramadan itu ketika digiring oleh Allah kita merasa dipaksa. Maka nampaknya di mana? Di bulan Syawalnya nampaknya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.